Uh. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Riana dengan nomor NPM 2321700101. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Provinsi Papua Barat Daya, di mana provinsi ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang patut dicontoh, yang nantinya saya akan membahas mencakup 10 konsep geografi. Penasaran apa yang istimewa dari video ini? Yuk, mari kita simak video ini terlebih dahulu. Papua Barat Daya adalah sebuah provinsi di Indonesia dan merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat pada tahun 2022. Papua Barat Daya menjadi provinsi ke-38 di Indonesia. Luas wilayah Papua Barat Daya ini memiliki luas sekitar 38.820 km persegi yang beribu kota di Sorong. Sebelum ke pembahasan berdasarkan 10 konsep geografinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu peta administratif Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pembagian kabupaten atau kota. Nah, di sini ada berbagai warna yang berbeda yang tentunya merupakan sebuah wilayah yang berbeda pula. Nah, di sini ada warna oranye. Warna oranye yang merupakan Kabupaten Tambrau. Wilayah ini berada di bagian utara Papua Barat Daya, berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Sebagian besar wilayah didominasi oleh pegunungan dan bukit. Nah, untuk warna kuning di sini merupakan Kabupaten Maibrat. Wilayah ini berada di bagian barat Pulau Papua, berbatasan langsung di bagian selatan dengan distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan. Sebagian besar wilayahnya memiliki potensi pengembangan tanaman pangan, industri, dan perkebunan. Nah, untuk warna merah di sini merupakan Kabupaten Sorong Selatan. Wilayah ini berada di bagian selatan Papua Barat Daya, berbatasan langsung dengan Kabupaten Maibrat, Teluk Bintuni, Laut Seram. Sebagian besar wilayahnya memiliki potensi lembah atau aliran sungai atau das. Untuk warna hijau muda di sini merupakan Kabupaten Sorong. Wilayah ini berada di bagian barat Papua Barat Daya, berbatasan langsung di bagian sebelah utara barat, yaitu Kabupaten Raja Ampat. Nah, sekarang kita bahas yuk menurut 10 konsep geografinya. Nah, yang pertama ada konsep lokasi. Provinsi Papua Barat Daya terletak di ujung barat laut Pulau Papua, tepatnya di Semenanjung Kepala Burung atau Semenanjung Doberai. Lokasi geografisnya berada di antara 0 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 124 derajat sampai 132 derajat bujur timur. Untuk letak strategisnya yaitu Pulau Papua, tepatnya di Semenanjung Doberai atau Semenanjung Kepala Burung. Yang kedua ada jarak. Nah, untuk konsep jarak antar kota di dalam provinsi di Papua Barat Daya berfokus pada kondisi geografis, infrastruktur, dan tantangan unik di wilayah tersebut. Mengingat Papua Barat Daya adalah provinsi baru yang terbentuk pada tahun 2022, hasil pemekaran dari Papua Barat. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan di Papua Barat Daya ini merupakan tantangan yang kompleks, membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, subsidi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat agar seluruh penduduk dapat menikmati layanan dan fasilitas secara merata. Yang keempat ada konsep pola. Nah, konsep pola pemukiman di Papua Barat Daya dapat mempengaruhi berbagai macam, yaitu persebaran penduduk cenderung mengikuti pantai karena keterbatasan akses di pedalaman.
Selain itu, pola ekosistem laut dan terumbu karang menjadi aspek yang sangat penting bagi masyarakat di Papua Barat Daya. Yang kelima, ada konsep morfologi. Nah, konsep morfologi di wilayah Papua Barat Daya merujuk pada kajian tentang bentuk, struktur, dan karakteristik fisik bentang alam di wilayah tersebut. Papua Barat Daya memiliki morfologi yang sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor geologi, iklim, dan proses geomorfologi yang berlangsung selama jutaan tahun. Yang keenam, ada konsep aglomerasi. Nah, konsep aglomerasi di Papua Barat Daya dapat dilihat melalui upaya pengembangan kawasan di perkotaan, konektivitas antar wilayah, serta pengelompokan sektor ekonomi tertentu untuk memacu pertumbuhan di daerah tersebut. Yang ketujuh, ada konsep nilai kegunaan. Nah, konsep nilai kegunaan di Papua Barat Daya ini memiliki nilai yang strategis dalam hal sumber daya alam, terutama keindahan alamnya yang berada di wilayah Raja Ampat. Tempat itu sangat memanjakan mata untuk dipandang dan untuk dikunjungi. Yang kedelapan, ada konsep interdependensi. Nah, konsep interdependensi di Papua Barat Daya mengacu pada sumber daya alam sebagai tulang punggung ekonomi lokal, di mana seperti yang kita ketahui di Papua Barat Daya ini kaya akan sumber daya alam seperti hasil hutan, perikanan, dan tambang. Masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan bergantung pada eksploitasi sumber daya ini untuk dijadikan sumber ekonominya. Yang kesembilan, ada konsep diferensial areal. Nah, konsep diferensial areal di Papua Barat Daya ini memiliki perbedaan karakteristik antar wilayah, seperti daerah pesisir yang mendukung pariwisata, sementara pedalaman cenderung sulit diakses dengan aktivitas berbasis budaya lokal atau budaya setempatnya. Dan yang terakhir, ada konsep keterkaitan ruang. Nah, konsep keterkaitan ruang ini menunjukkan bahwa Papua Barat tidak hanya memiliki peran penting dalam konteks lokal, tetapi juga regional dan global. Pengelolaan interaksi ini perlu memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Nah, adanya penjelasan dari 10 konsep geografi ini tentunya akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang Papua Barat Daya dari sudut pandang geografinya. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya di Provinsi Papua Barat Daya. Yang pertama, ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 591.000 jiwa. Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 5 kabupaten, 1 kota madya, 130 distrik, 74 kelurahan, 369 kampung. Yang kedua, ada agama. Mayoritas penduduk Papua Barat Daya beragama Kristen Protestan. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 61% penduduk beragama Kristen dengan 54% Protestan dan 7% Katolik. Kemudian agama Islam dianut oleh 37% penduduk, 0,10% beragama Hindu, dan 0,10% lainnya beragama Buddha. Yang ketiga, suku. Suku di Papua Barat Daya memiliki keragaman dalam kelompok etnis di daerahnya. Papua Barat Daya sendiri termasuk ke dalam wilayah adat Doberai atau Domberai yang terdiri dari 52 suku, misalnya suku Moy atau Malamoy yang merupakan salah satu penduduk asli kota Kabupaten Sorong, serta suku Maibrat dengan berbagai subsuku seperti Ayamaru, Aitinyo, Aifat,
Karon, dan Mare yang berasal dari Kabupaten Maibrat dan Sorong Selatan. Yang keempat, ada bahasa. Mayoritas masyarakat Papua Barat Daya juga memiliki keragaman bahasa daerah. Bahasa Melayu Papua merupakan lingua franca di provinsi ini. Berdasarkan data peta bahasa yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, setidaknya terdapat 46 bahasa daerah yang diturunkan oleh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Mohon dimaafkan. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.